Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, proyek matematika mengenai PSPL atau penyelesaian sistem persamaan linear berbasis STEM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Skianovia Tunisa dengan NIM 40014210033 dari rombel C. Kemudian rekan-rekan saya yaitu Halo, saya Umi Hani Nur Afifah dengan NIM 40014210003. Perkenalkan, nama saya Mentari Febrina Alistia, NIM 40014211021. Untuk soal yang pertama, sebagai seorang mahasiswa IPA yang akan mengikuti praktikum biologi, Nita dan Aldo membeli beberapa peralatan. Nita membeli 1 buah suntikan dan 2 buah selang ukur seharga 9.500 untuk kelompoknya. Sedangkan Aldo membeli 3 buah selang ukur seharga 25.000 untuk kelompoknya. Karena Risa belum mempunyai kelompok, dia hanya membeli 1 buah suntikan dan 1 buah selang ukur. Berapa rupiah uang yang harus dibayarkan Risa untuk membeli peralatan praktikum tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan X adalah harga sebuah suntikan dan Y adalah harga sebuah selang ukur. Maka diketahui X ditambah 2Y sama dengan 9.500 sebagai persamaan pertama. 3X plus 5Y sama dengan 25.000 sebagai persamaan kedua. Ditanya X plus Y, dijawab. Nah, untuk penyelesaiannya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu X ditambah 2Z sama dengan 9.500 dikalikan 3 menjadi 3X plus 6Y sama dengan 28.000. 3X ditambah 5Y sama dengan 25.000 dikalikan 1, hasilnya tetap sama, yaitu 3X ditambah 5Y sama dengan 25.000. Hasilnya yaitu Y sama dengan 3.500. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 3.500 ke persamaan 1. Kita masukkan Y ditambah 2Y sama dengan 2.500. X ditambah 2Y sama dengan 9.500. X ditambah 2 dikalikan 3.500 sama dengan 9.500. X ditambah 2 dikali 3.500 menjadi 7.000 sama dengan 9. Kemudian X sama dengan 9.500. 7.000 pindah ke sisi kanan menjadi negatif. Berarti dikurangi 7.000 sama dengan X-nya yaitu 2.500. Nah, jadi untuk X ditambah Y sama dengan 2.500 ditambah 3.500 menjadi 6.000. Jadi uang yang harus dibayarkan Risa untuk membeli peralatan praktikum 1 suntikan dan 1 selang ukur adalah 6.000. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu 2 orang anak diminta oleh gurunya untuk memperagakan konsep gaya gravitasi dengan menjatuhkan 2 benda dari ketinggian yang dibuat sama sampai ke tanah. Andi menjatuhkan 4 batu dan 6 buku masanya 24 kg. Rio menjatuhkan 8 batu yang masanya dikurangi dengan 6 buku adalah 12 kg. Berapakah massa 1 buku dan 1 batu? Kita misalkan X adalah massa untuk sebuah batu dan Y adalah massa untuk sebuah buku. Maka diketahui persamaannya yaitu 4X plus 6Y sama dengan 24, 8X min 6Y sama dengan 12. Ditanya nilai X dan nilai Y. Karena kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka kita harus merubah persamaan 4X plus 6Y sama dengan 24 dan 8X min 6Y sama dengan 12 ke dalam bentuk matriks, yaitu dengan meneruskan koefisien dari X dan koefisien dari Y, yaitu 4, 6,
min 6. 24 dan 12 merupakan hasil dari X dan Y. Dapat dilihat bahwa bentuk matriks ini adalah bentuk matriks 2 kali 2 yang memiliki identitas matriks yaitu 1, 0, 0, 1. Matriks terdiri dari kolom dan baris atau row, disingkat dengan R besar. Kita masuk ke perhitungan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kita masukkan dulu matriksnya. 4, 6, 24, 8, min 6, 12. Nah, kita akan merubah angka di kolom 1, baris 1 atau 4 menjadi angka 1 untuk memenuhi identitas matriks. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengkali R1 dengan 1/4. Kita masukkan angkanya. 1/4 kali 4 itu 1. 1/4 kali 6 itu 6/4. 1/4 kali 24 hasilnya 6. Nah, karena yang tereduksi atau yang berubah itu R1, maka R2-nya tetap. Kita pindahkan 8, min 6, 12. Sekarang kita akan merubah angka di baris kedua kolom pertama atau 8 menjadi angka 0. Caranya yaitu R2 dikurangi 8 kali R1. Kita masukkan angkanya. 8 dikurangi 8 kali 1 itu 0. Min 6 dikurangi 8 kali 6/4 itu hasilnya min 18. 12 dikurangi 8 kali 6 itu hasilnya min 36. Sekarang kita akan merubah angka min 18 menjadi 1, yaitu dengan cara mengkali R2 dengan min 1/18. Kita masukkan angkanya. Min 1/18 kali 0 itu hasilnya 0. Min 1/18 kali min 18 itu hasilnya 1. Min 1/18 kali min 36 itu hasilnya 2. Karena yang berubah itu R2, maka R1-nya tetap. Kita pindahkan 1, 6/4, 6. Sekarang kita akan merubah angka di baris pertama kolom kedua atau 6/4 menjadi angka 0. Caranya dengan R1 dikurangi 6/4 kali R2. Kita masukkan angkanya. 1 dikurangi 6/4 kali 0. Hasilnya itu 1. 6/4 dikurangi 6/4 kali 1 hasilnya 0. 6 dikurangi 6/4 kali 2 itu hasilnya 3. Nah, dapat dilihat bahwa bentuk ini sudah memenuhi identitas matriks, yaitu 1, 0, 0, 1. Sedangkan 3 dan 2-nya ini merupakan hasil dari X dan Y, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Jadi, massa satu batu adalah 3 kg dan massa satu buku adalah 2 kg. Soal selanjutnya yaitu sebuah rakit yang terbuat dari bambu bergerak searah arus sungai menempuh jarak 58 km dalam waktu tempuh 2 jam.
Jika rakit tersebut bergerak berlawanan dengan arus sungai dapat menempuh jarak 63 km dalam 3 jam, berapa kecepatan aliran sungai dan kecepatan rakit? Penyelesaiannya yaitu kita ketahui bahwa dalam soal tersebut terdapat jarak 58 km dari rakit yang bergerak searah arus sungai dalam jangka waktu 2 jam. Kemudian 63 km merupakan jarak rakit yang bergerak berlawanan dengan arus sungai dalam jangka waktu 3 jam. Kita misalkan X dan Y, di mana X adalah kecepatan arus sungai dan Y adalah kecepatan rakit. Jika percakapan searah arus sungai itu X plus Y sama dengan 58 dibagi 2 sama dengan 29, maka jika bergerak berlawanan dengan arus sungai, X plus Y sama dengan 63 dibagi 3 sama dengan 21. Dari situ kita ketahui bahwa X sama dengan X plus Y sama dengan 29. Kita jadikan persamaan ke 1. Kemudian Y sama dengan X min Y sama dengan 21. Kita jadikan persamaan kedua. Soal ini menanyakan X-nya berapa dan Y-nya berapa. Untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan sistem eliminasi, di mana pada sistem eliminasi ini kita kurangi dan kita jumlahkan dari masing-masing persamaan 1 dan 2. Yang pertama, untuk menghilangkan variabel X, kita gunakan pengurangan. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2. X dikurangi X sama dengan 0, plus Y dikurangi min Y sama dengan 2Y. Dan 29 dikurangi 21 sama dengan 8. 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 2-nya pindah ruas, jadi 8 dibagi 2, jadinya Y sama dengan 4. Kemudian untuk menghilangkan variabel Y, kita jumlahkan persamaan pertama dan persamaan kedua. X plus X sama dengan 2X, plus Y ditambah min Y sama dengan 0, 29 ditambah 21 sama dengan 50. 2X sama dengan 50. X sama dengan 2-nya pindah ruas, jadi 50 dibagi 2, jadi X sama dengan 25. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa kecepatan aliran sungai adalah 25 km per jam dan kecepatan rakit adalah 4 km per jam. Jadi nilai X adalah 25 dan nilai Y adalah 4. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai PSPL. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai PSPL. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.